Coba lu bayangin sebuah skenario horor kayak gini. Lu terbangun di suatu hari, lu ngejalani hidup lu yang penuh penderitaan, lu ngelakuin semua rentetan kesalahan fatal yang sama, sampai akhirnya dunia lu hancur lebur berkeping-keping. Tapi alih-alih lu mati dengan tenang dan menemukan kedamaian, alam semesta justru mereset dirinya sendiri. Lu dilahirkan kembali, dipaksa mengulang siklus penderitaan itu dari titik nol, tanpa lu ingat apa-apa soal kegagalan lu sebelumnya. Terus berulang, berulang, dan berulang. Sebuah penjara tanpa ada jalan keluar. Pertama-tama buat lo yang baru mampir dan belum nonton video di End of Evangelion sebelumnya, ku sarankan lo nonton video itu dulu biar lo tahu betapa sakit jiwanya sutradara Hideaki Anno. Di tahun 1997, lewat The End of Evangelion, Anno menghancurkan mental para penontonnya lewat sebuah skenario kiamat yang mengubah seluruh umat manusia jadi genangan sup darah cairan LCL. Titik selesai kiamat. Tapi belasan tahun kemudian, Anno ngerilis tetralogi film Rebirth of Evangelion. Orang-orang awam dan fans mungkin ngira ini cuma proyek milking biasa buat jualan anime HD. Itu adalah salah paham yang sangat besar. Rebirth ini tuh bukan remake, dan di universe Evangelion itu nggak ada mesin waktu buat ngelakuin time travel kayak Avengers. Yang terjadi adalah sebuah fenomena cosmic reset atau siklus alam semesta. Bayangin dunia Evangelion ini kayak sebuah panggung teater psikologis. Setelah pertunjukan teater kiamat di film The End of Evangelion itu selesai, tirainya ditutup, panggungnya diberesin, lalu sang sutradara nyuruh aktor-aktornya lagi, Shinji Asuka Misato, buat ngulang pertunjukannya dari awal lagi dengan ingatan yang udah dihapus. Dan ini adalah sebuah karya penebusan dosa. Sebuah cerita tentang memaafkan diri sendiri, melepaskan masa lalu, dan yang paling penting, tentang bagaimana caranya tumbuh dewasa di dunia nyata yang penuh penderitaan ini. Siapin lagi mental lu, karena hari ini kita bakal belajar cara mematahkan kutukan alam semesta. Selamat datang di analisis Rebirth of Evangelion. Pertama-tama gue mungkin mau minta maaf dulu karena gue baru pindahan, jadi banyak set yang sekarang ini banyak berubah. Jadi mungkin sedikit rada nggak nyaman atau gimana ya, gue say sorry akan hal itu ya. Tapi kita balik lagi sekarang. Bukti mutlak kalau dunia ini cuma hasil dari daur ulang itu sebenarnya udah taruh jelas di depan mata kita sejak detik pertama film 1.0. You are not alone. Bumi yang baru ini masih ngebawa bekas luka fisik yang parah dari kiamat The End of Evangelion. Di serial TV lamanya, lautnya itu berwarna biru jernih. Tapi di Rebuild, lautannya udah berwarna merah darah sejak menit pertama. Lalu coba lu lihat aja ke bulan. Di bulan ada sebuah noda darah raksasa yang memanjang. Buat lu yang jeli, itu adalah bekas cipratan darah langsung dari leher raksasa Lilith atau Rei yang robek di akhir film The End of Evangelion. Jiwa umat manusia yang tadinya lebur jadi lautan LCL, kini dicetak ulang ke siklus kehidupan yang baru. Mereka ngulang penderitaan hidupnya dari awal, tanpa ingat kalau mereka udah pernah gagal sebelumnya. Kecuali satu orang, sang pemegang ingatan, Kaoru Nagisa. Karena Kaoru ini pada dasarnya adalah entitas dewa, angel atau Adam. Keberadaannya melampaui batasan ruang dan waktunya manusia. Dia kebal sama riset alam semesta ini. Coba lu perhatiin visual pas Kaoru bangun di bulan. Di sebelahnya ada banyak banget peti mati yang udah kebuka dan kosong. Peti-peti kosong itu adalah lambang numerik dari berapa kali siklus ini udah dilewatin dan gagal berantakan. Terus Kaoru natap ke arah bumi dan ngomong, lagi-lagi yang ketiga ya, kali ini aku pasti akan membuatmu bahagia. Dalam konteks ini, Kaoru lagi ngomongin soal Shinji. Secara lore, Kaoru dan Shinji ini tuh terikat sama sebuah entitas bernama Book of Life atau buku kehidupan yang memaksa takdir mereka untuk saling dan terus bertemu, saling menyayangi, dan saling menghancurkan di setiap riset alam semestanya. Tapi kenapa Hideaki Anno harus repot-repot nulis konsep kutukan siklus seberat ini? Jawabannya adalah karena ini adalah metafora absolut dari penyakit depresi. Orang yang mengalami depresi klinis itu sebenarnya selalu ngerasa hidupnya terjebak di dalam lingkaran setan. Lu bangun tidur, lu ngelakuin kesalahan yang sama, lu benci diri lu sendiri, lu nyesel, lu tidur, dan besoknya lu ulangi lagi tanpa ada jalan keluar. Shinji Ikari terjebak di looping penderitaan ini murni karena dia terus-terusan mengambil keputusan untuk lari dari masalahnya. Buat lo yang mungkin lupa atau belum pernah nonton anime klasiknya, di sini gue bakal ingetin dikit siapa-siapa aja aktor pesakitan kita di panggung ini. Kita punya Shinji, bocah penuh rasa takut yang dipaksa bapak kandungnya sendiri buat naik robot Eva demi nanggung nyawa miliaran umat manusia. Kita punya Asuka, anak jenius yang super arogan dan gampang meledak marahnya karena nutupin trauma masa lalu ngeliat ibunya jadi gila dan ini. Dan kita punya Rei Ayanami, boneka cloning yang gak punya emosi dan rasa nyawanya gak ada harganya sama sekali. Di film pertama dan kedua 2.0 You Cannot Advance, Anno sengaja ngasih kita ilusi
Dia bikin alurnya itu 90% tuh sama persis dengan anime lawasnya, tapi dengan vibes yang jauh lebih positif. Dia nulis naskah yang bikin hidup karakter-karakter rusak ini kelihatan jadi jauh lebih bahagia dan menjanjikan daripada versi tahun 95-nya. Rei Ayanami yang aslinya dingin, sekarang rela tangannya luka-luka belajar motong sayur demi bikin acara makan malam keluarga buat nyatuin Shinji dan bapaknya. Asuka di sini diubah namanya dari Asuka Lengli Soryu jadi Asuka Lengli Shikinami, yang kelihatan lebih lunak, nggak terlalu toksik dan pelan-pelan mau buka hati buat peduli sama orang lain. Di sini Shinji pun kelihatan lebih berani buat ngambil keputusan. Lagi-lagi ini adalah fan service yang beracun. Ano sengaja ngebangun istana pasir harapan ini buat kita semua. Padahal itu cuma jebakan. Ano ngebiarin kita terbang yang sangat tinggi, tapi dengan ekspektasi yang palsu, biar pas jatuhin, rasa sakitnya tuh maksimal. Momen di mana siklus bahagianya resmi hancur dan menyimpang dari cerita lamanya terjadi tepat di pertengahan film 2.0. Di anime lamanya, pilot kelinci percobaan yang disuruh masuk ke dalam EVA Unit 03 yang ternyata udah diinfeksi Angel itu adalah teman sekelasnya Shinji, Toji Suzuhara. Tapi di rebuild dengan tingkat kesadisan yang luar biasa, Ano mengganti posisi korban itu menjadi Asuka. Kenapa harus Asuka? Karena Ano tahu penonton jauh lebih sayang sama Asuka dibanding sama Toji. Di momen Asuka masuk ke dalam entry plot, untuk pertama kalinya dalam hidupnya dia tersenyum tulus karena akhirnya dia ngerasain apa itu kebahagiaan bisa berguna buat orang lain. Dan di detik itulah sang Angel mengambil alih robotnya. Dan Gendo Ikari, bapaknya Shinji, tanpa ragu nyalain sistem autopilot pembunuh atau dummy system. Sistem itu bikin robot Shinji bergerak di luar kendali, menguliti, mencabik, dan menghancurkan robot Asuka di depan mata kepala Shinji sendiri. Sementara Shinji cuma bisa ngeliat itu, dia cuma bisa nangis teriak-teriak di dalam kokpit, nggak bisa ngapa-ngapain. Hasilnya Asuka hancur, parah dan kehilangan satu matanya. Klimaks dari film 2.0 ini benar-benar mendekonstruksi habis-habisan kliseenya pahlawan anime. Di anime mainstream kebanyakan, kalau tokoh utamanya itu marah besar, melampaui batas kekuatannya, dan mengabaikan semua aturan demi menyelamatin satu cewek yang dia sayang, penonton pasti bakal nyorakin dan nge-hype. Pas Shinji teriak, persetan dengan dunia ini, persetan dengan diriku sendiri, tapi setidaknya Ayanami akan kuselamatkan. Kita semua pasti sempat perasaan ngerinding dan mikir, kira Shinji jadi beres banget nih di sini nih. Nah, tapi realitanya di dunia Evangelion gak ada tindakan pahlawan yang bebas dari konsekuensi. Tindakan heroik Shinji yang ngotot nyelamatin satu nyawa Rei itu secara harafiah melampaui batasnya manusia dan memicu terjadinya near third impact. Demi ego pribadinya untuk nyelamatin satu orang manusia, Shinji ngebuka pintu kiamat. Miliaran nyawa manusia yang gak bersalah musnah, mati menguap gara-gara keegoisan tindakan heroik buta itu. Disinilah letak perbedaan absolut antara seri originalnya dengan anime rebuild-nya. Di anime aslinya, Shinji hancur karena dia itu pasif. Dia dipaksa, dia jadi korban manipulasi kejam orang-orang dewasa di sekitarnya. Tapi di rebuild, Shinji hancur karena tindakannya yang aktif. Kiamat ini murni pilihannya. Ano ngasih tamparan keras buat kita semua. Niat baik yang didorong oleh emosi buta tanpa memikirkan konsekuensi orang lain adalah sebuah kejahatan. Setelah kiamat yang dipicu oleh tindakan egois dan impulsif itu, Shinji bangun di film ketiganya, 3.0, You Cannot Redo. Buat Shinji, rasanya kayak dia baru aja merem tidur semalaman. Tapi begitu dia buka mata, realita menampar dia. Ternyata 14 tahun yang sangat panjang dan menyiksa udah berlalu. Asuka sekarang pakai penutup mata, dan Misato, sosok komandan yang dulu jadi wali kesayangannya, yang selalu ngebela dia dan ngasih dia tempat tinggal, sekarang ngatap dia kayak sampah dan masakin kerah peledak di SS Choker di leher bocah itu. Pas film ini rilis, internet meledak. Banyak penonton casual dan fans ngerasa kayak dihianatin dan mereka ngatain, wah gila, Misato berubah jadi jahat banget. Kenapa semua orang tiba-tiba benci Shinji? Shinji kan cuma mau nyelamatin Rei. Jawabannya sangat logis dan realistis. Karena di mata dunia yang udah hancur lebur kayak gini, Shinji itu bukanlah pahlawan. Dia adalah bom nuklir yang berjalan. Selama 14 tahun terakhir, di saat Shinji tertidur, Misato dan krunya harus bertahan hidup berdarah-darah di dunia yang sekarat akibat ulahnya Shinji. Mereka kehilangan keluarga, rumah, dan teman-teman mereka. Willy, organisasi militer yang baru aja dibentuk Misato, masang kerah peledak itu bukan buat nyiksa Shinji. Itu adalah protokol keamanan militer. Kalau bocah ini labil dan kumat lagi dan naik robot lagi, bumi bakal bener-bener musnah, nggak tersisa. Tapi apakah Misato beneran sejahat itu?
Kalau lo perhatiin baik-baik adegan pas Shinji kabur dari kapal Wunder buat ikut sama Rei, Misato udah siap megang remote triggernya. Secara logika militer, dia harus mencet tombol itu buat ngebunuh Shinji demi keamanan dunia. Tapi lo lihat tangannya. Tangannya gemeter. Misato gagal menekan triggernya. Di balik seragam kapten yang keras, Misato ngerasa bersalah karena 14 tahun lalu dialah yang nyuruh Shinji buat ngikutin kata hatinya. Dia nggak sanggup ngebunuh anak yang pernah dulu dia asuh. Ada satu hal lagi yang bikin penonton bingung. Kenapa Asuka dan pilot lainnya tuh nggak menua selama 14 tahun secara fisik? Asuka ngejawab kalau itu adalah Curse of Eva atau kutukan Evangelion. Tubuh mereka terkunci dan terjebak selamanya di umur 14 tahun. Secara lore lu bisa bilang itu adalah efek dari radiasi akibat naik robot keseringan. Tapi secara metanaratif, ini adalah tamparan dan sindiran keras dari Hideaki Anno ke kultur wibu dan otaku. Karakter yang badannya nyangkut di umur 14 tahun itu adalah metafora sarkas dari Anno buat ngejek para fans yang menolak untuk tumbuh dewasa. Para wibu yang terjebak di zona nostalgia, yang pengen karakter-karakter visi ini tetap jadi anak sekolahan selamanya, dan lari dari tanggung jawab pahitnya realita kedewasaan. Anno bilang ke kita, kalian mau mereka menetap di umur 14 tahun? Nih gue kasih. Tapi hidup mereka menderita. Sembari Shinji ngelewatin neraka mental di film ketiga, ada satu detail rahasia yang jenius banget dari naskahnya Anno, yaitu penggunaan tanda kurung dan di dalamnya ada kata not di setiap judul film rebuild-nya. Dan dari tadi sebenarnya gue tekanin juga kata not itu. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Banyak yang nggak sadar, tanda kurung ini sebenarnya adalah simbol dari paradoks psikologis. Kata yang di luar kurung adalah harapan atau ekspektasinya Shinji. Sedangkan kata yang dalam kurung adalah realita pahitnya. Di film pertama, You Are Not Alone. Harapannya Shinji ngerasa terisolasi sendirian. Realitanya banyak yang peduli sama dia. Di film kedua, You Cannot Advance. Harapannya karakter-karakter ini pengen melangkah maju atau advance untuk merubah nasib mereka. Tapi realitanya, langkah maju yang nekat itu malah memicu kiamat dan menghentikan total seluruh kehidupan mereka. Dan di puncaknya ada di film ketiga, You Cannot Redo. Artinya secara harfiah, lu tidak bisa mengulang atau memperbaiki masa lalu. Di film ini, Shinji yang mentalnya udah hancur lebur dikasih harapan palsu, dia dikasih tahu kalau dia berhasil mencabut 2 buah tombak dewa, Longinus dan Cassius. Di dasar bumi, dia bisa ngeriset dan ngebenerin dunia yang udah dihancurin di film sebelumnya. Tapi pas mereka sampai sana, Kaoru Nagisa sadar kalau ada jebakan. Kedua tombak itu ternyata sama. Kaoru panik dan ngelarang keras Shinji buat nyabut tombak itu. Tapi Shinji yang udah kepalang putus asa, yang egois dan pengen jadi pahlawan lagi, dan ngerasa dia bisa nge-fix segalanya, menutup telinganya. Dia maksa nyabut tombak itu. Dan hasilnya sama persis. Tindakan Shinji malah memicu kiamat lanjutan yang lebih parah, atau The Fourth Impact. Dan kali ini, bayarannya udah jadi jauh lebih mahal. Kaoru, satu-satunya orang yang ngasih dia harapan cinta tanpa syarat di dunia yang udah hancur ini, hancur mati meledak tepat di depan matanya gara-gara kebodohan dan keegoisan Shinji yang maksa pengen ngulang masa lalu. Pesan Anno di film ketiga ini kejam tapi bener-bener nyata. Lu gak bisa muter waktu. Kesalahan lu di masa lalu itu gak bisa dirido, dihapus, atau direset. Kesalahan itu cuma bisa diterima dan dihadapi. Tapi di balik semua konspirasi dan siklus kiamat ini, ada satu realita pahit yang harus lo tahu. Setelah ngerilis film ketiga 3.0 di tahun 2012 yang isinya bener-bener depresi dan gelap, Hideaki Anno kembali tumbang. Dia kena breakdown mental yang sangat-sangat parah. Dia ngerasa hancur, dikritik habis-habisan sama fans. Terlihatlah sebenarnya dari skor IMDb-nya bahkan gak mencapai angka 7. Dan dia sempat gak sanggup buat balik lagi ke studionya sendiri selama bertahun-tahun. Itulah alasan kenapa butuh waktu 9 tahun buat kita dapat film terakhirnya. Di masa-masa gelap itu, Anno dapat tawaran buat nyutradain Shin Godzilla. Awalnya dia mau nolak, tapi teman-temannya terus nge-push dia. Dan ternyata, ngebedah monster raksasa lain kayak Godzilla itu jadi terapi penyembuhan buat dia. Lewat Shin Godzilla, Anno belajar lagi tentang caranya membuat film tanpa harus terbebani ekspektasi dari penonton-penontonnya. Dia belajar buat disiplin lagi. Dan yang paling penting, dia dapat dukungan penuh dari istrinya, Moyoko Anno. Godzilla adalah jembatan yang bikin Anno akhirnya punya energi mental buat balik lagi ke Evangelion dan bilang, "Oke, sekarang gue udah siap buat ngasih akhir yang bahagia buat Shinji dan buat diri gue sendiri."
Semua rentetan keputusasaan itu akhirnya membawa kita ke film terakhirnya, 3.0 plus 1.0, Thrice Upon a Time. Dan ini adalah momen di mana Ano akhirnya menunjukkan kedewasaannya sebagai seorang seniman dan sebagai seorang manusia. Di seri anime lawasnya tahun 95, penyelesaian akhir konflik antara Shinji dan bapaknya Gendo itu nggak pernah bener-bener kesampaian. Bapaknya mati ditelan mentah-mentah sama robot secara tragis, dihancurkan oleh karmanya sendiri. Dan mereka berdua nggak pernah berdamai. Gendo cuma dapat label sebagai bapak paling bajingan di sejarah anime. Tapi di Rebuild, Ano membelokkan arah ceritanya. Pas Shinji dan Gendo akhirnya baku hantam pakai robot raksasa dan saling tusuk, Shinji sadar satu hal yang krusial. Dia nggak akan pernah bisa menang lawan bapaknya pakai kekerasan. Ayahnya nggak butuh dipukul atau dibunuh. Jadi lo tahu apa yang Shinji lakuin? Dia nurunin senjatanya, ngajak bapaknya duduk berdua, dan berdialog dari hati ke hati dalam sebuah gerbong kereta tanpa ujung. Disinilah letak plot twist emosional terbesarnya akhirnya terbongkar. Gendo Ikari sang mastermind jahat, tiran dan kejam, musuh utama umat manusia yang rela ngorbanin anaknya sendiri, ternyata hanyalah versi tua dari Shinji Ikari itu sendiri. Sama kayak Shinji, Gendo adalah laki-laki rapuh yang menolak dunia dan sangat ketakutan berinteraksi sama orang lain. Dia nemuin satu-satunya kebahagiaan dan validasi cuma pas dia bareng istrinya, Yui. Dan pas Yui mati karena eksperimen, dunia Gendo ikut mati. Dia nyiptain kiamat. Dia ngorbanin miliaran nyawa. Dia ngebuang anak kandungnya sendiri cuma karena satu alasan tolol yang sangat manusiawi. Dia gak tahu gimana caranya memproses duka. Di momen Shinji diam, mendengarkan trauma ayahnya tanpa menghakimi dan memaafkannya, di saat itulah rantai ketukan keluarga Ikari resmi putus. Tindakan memaafkan bapaknya di sini ini bukan sekedar naskah fiksi. Ini adalah metafora visual dari seorang Hideaki Anno yang akhirnya memaafkan masa lalunya, berdamai dengan depresinya, dan memeluk bagian terburuk dari dirinya sendiri. Selain resolusi kedewasaan Gendo, ada satu manuver penyutradaraan di film terakhirnya yang bikin gua nggak habis pikir. Di titik klimaks film ini, Ano akhirnya berhenti bercerita lewat metafora. Dia ngancurin film animasi atau yang kita bisa bilang sebagai break the fourth wall, dan langsung berbicara ke depan muka kita sebagai seorang penonton. Coba lo perhatiin baik-baik set pertarungan terakhir antara Shinji dan Gendo. Pas robot mereka saling banting ke gedung, gedungnya nggak hancur lebur kayak di film aksi biasa. Gedungnya itu cuma bergeser. Kenapa? Karena itu adalah cuma miniatur kayu. Latar langitnya adalah papan green screen. Di sekeliling mereka ada kamera dan lampu studio. Di sini Ano secara harafiah ngebongkar setnya dan ngasih tahu ke penonton. Kalian sadar nggak sih kalau ini semua cuma fiksi? Ini cuma set studio syuting. Evangelion itu nggak nyata. Terus banyak banget penonton juga protes ngelihat wujud Evangelion imaginary. Kepala raksasa Ayanami yang mendadak muncul pakai efek CGI 3D yang kelihatan aneh, kaku dan jelek banget. Banyak yang ngatain, "Yah, ini mah studionya gak bisa budget lagi nih." Lu salah besar. Visual CGI kaku dan jelek itu adalah pilihan desain yang sengaja dibuat oleh Ano. Kepala raksasa itu dibikin hyperrealistis tapi uncanny, bikin merinding, justru buat nyiptain rasa muak. Itu adalah perwujudan dari sebuah fiksi ekstrim yang dipaksakan masuk ke dunia nyata. Ano lagi-lagi ngejek ekspektasi kita. Kalau lu terlalu memuja fiksi dan waifu 2 dimensi lu, apalagi secara berlebihan sampai lupa daratan, wujud aslinya kalau ditarik ke dunia nyata tuh bakal semenjijikan dan semengerikan ini loh. Dan yang lebih gilanya lagi, senjata yang dibuat untuk mengakhiri semua kiamat ini bukanlah tombak dari dewa atau alien kuno. Di film ini, Misato dan sisa krunya nyiptain tombak ketiga yang dikasih nama sebagai tombak Gaius. Tombak itu dibikin murni dari keringat, darah, dan teknologi sisa-sisa umat manusianya. Pesannya tuh dalam banget. Keselamatan lu dan masa depan umat manusia itu gak ditentuin sama dewa, takdir, apalagi robot fiksi. Masa depan lu ada di tangan lu sendiri sebagai seorang manusia. Sekarang kita bahas misteri terbesar yang bikin fans originalnya tuh suka marah-marah. Siapa sebenarnya Mari Illustrious Makinami? Kenapa dia tiba-tiba muncul di film Rebuild? Berebut screen time dan bahkan di akhir cerita malah dia yang jadi endgame buat Shinji, bukannya Asuka atau Rei. Mari itu adalah anomali eksternal. Coba lu perhatiin, dia adalah satu-satunya karakter di seluruh universe Evangelion yang gak punya beban trauma masa lalu. Di saat Asuka ngamuk karena insecurity, Rei krisis identitas, dan Shinji nangis-nangis nyalain dirinya sendiri, Mari masuk ke medan perang sambil nyanyi-nyanyi lagu ceria, selalu senyum dan menikmati hidupnya. Dia nggak terikat sama kutukan depresi anime lawasnya tahun 95.
Secara metanaratif yang dipercaya banyak kritikus, Mari adalah representasi dari Moyoko Anno, istri Hideaki Anno di dunia nyata. Di saat Anno lagi hancur-hancurnya, ngurung diri di kamar setelah depresi berat setelah ngerilis Evangelion 3.0, Moyoko adalah sosok eksternal yang sabar nemenin Anno, kasih dia makan, dan pelan-pelan narik dia keluar dari jurang penderitaan. Mari diciptakan khusus untuk cerita ini sebagai jangkar realita. Kalau nggak ada Mari, Shinji kemungkinan besar bakal kejebak lagi di siklus depresi yang sama bareng Asuka dan Rei. Mari adalah orang luar yang dengan santainya mendobrak masuk, meraih tangan Shinji, dan menarik Shinji itu keluar dari neraka yang dia ciptakan sendiri. Di adegan penutup film ini, kita akhirnya dikasih resolusi yang merangkum seluruh filosofi penyembuhan Hideaki Anno dalam 3 pilar. Terima kasih, selamat tinggal, dan mari melangkah maju. Shinji nggak lagi ngebunuh, nggak lagi nyengkek kayak Asuka kayak di film End of Evangelion. Dia justru bilang, terima kasih sudah pernah menyukaiku. Dia menerima masa lalu tanpa memaksakan kehendak. Lalu Shinji ngegunain tombak Gaius bukan buat nyiptain dunia di mana Eva nggak pernah ada. Dia nyiptain sebuah Neon Genesis, awal yang baru, di mana Evangelion alias robot fiksi itu nggak lagi dibutuhkan. Dan pas Mari ngelepas kerah peledak di leher Shinji, secara visual tubuh Shinji langsung tumbuh menjadi pria dewasa. Kutukan ibu umur 14 tahun itu resmi dipatahkan. Mereka lari keluar stasiun dan animasi berubah jadi dunia nyata. Dan asal lo tahu, stasiun itu adalah stasiun Ube Shinkawa, stasiun beneran di kampung halamannya Hideaki Anno. Adegan Shinji lari menuju dunia nyata itu adalah sebuah perpisahan terakhir Anno buat kita semua. Anno tersenyum dan bilang, terima kasih udah nemenin karya fiksi ini selama 25 tahun. Udah sembuh dari depresi gua. Evangelion udah selesai. Sekarang, berhenti ributin waifu. Berhenti lari dari masalah. Keluar dari stasiun ini, sentuh rumput di luar sana. Tumbuhlah jadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan jalani hidup lu yang sebenarnya. Gila, rasanya kayak beban pulang kilo di dada gue keangkat semua. Dan gue harap lu sama. Karena buat lu yang dulu merasa hampa, trauma, dan kena mental setelah nonton The End of Evangelion, gue harap pembedaan Mahakarya Reboot ini ngasih lu closure atau penutupan yang lu butuhin. Evangelion tuh ngajarin kita, kalau hidup berdampingan sama manusia itu memang penuh gesekan, penuh rasa sakit, dan lu bakal sering banget disalahpahami. Tapi dari rasa sakit itulah lu belajar. Gak ada gunanya lo ngurung diri terus di kamar atau lari ke dunia fiksi buat nungguin time loop yang gak akan pernah bakal ada. Realita itu keras. Realita itu ngebosenin. Tapi di realita inilah satu-satunya tempat lo bisa ngerasain kebahagiaan yang bener-bener nyata. Gua Tensa, kalau video breakdown kali ini ngebantu lo nyembuhin krisis identitas lo, atau seenggaknya lo bisa tidur nyenyak lah malam ini, lo bisa bantu dukung channel ini lewat tombol like, subscribe, komen, atau lempar tip ke link saweria di deskripsi biar kucing-kucing gue di sini bisa makan enak dan gue terus bisa bikin riset gila kayak gini buat kalian. Atau join ke membership gue buat request anime atau game selanjutnya yang bakal gue mau bahas. Makasih udah bertahan sampai akhir. Sayonara, Subete no Evangelion. Sampai jumpa di bedah Mahakarya selanjutnya. Bye.